Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japi Tertinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-234, tanggal 21 Agustus 2024, diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Dengan perikopnya adalah riwayat penciptaan alam semesta. Sebagai nats, firman Tuhan Allah ini adalah berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bacaan pagi diambil dari kitab Yeremia pasal 5 ayat 7 sampai dengan 9. Dosa Yerusalem. Bacaan malam dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang domba dan gembalanya. Itulah firman Tuhan hari ini. Dan kita tetap masuk dalam firman Tuhan untuk 1 bulan. Dengan topik adalah hikmat Allah memelihara hidup. Inilah merupakan topik kita selama 1 bulan. Hikmat Allah memelihara hidup. Kemudian ayat yang berhubungan dengan hal tersebut diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 12. Demikian bunyinya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat adalah memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Kita tetap berpedoman pada hikmat adalah anugerah Allah yang ditaruh dalam batin kita. Dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan bahwa Allah berfirman, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka, kutulis dalam hatinya. Nah, jadi hikmat Allah itu sudah ditanam dalam batin kita. Nah, kemudian dengan hikmat yang sudah berada pada diri kita, diolahlah yang bijak oleh pikiran kita yang selalu berpikir positif dan mengeliminir pikiran-pikiran negatif. Jadi kalau Norman Peale mengatakan bahwa the amazing thinking result of positive. Berpikirlah positif dengan cara berdoa, sungguh-sungguh berdoa, berusaha, sungguh-sungguh berusaha, berbuat, sungguh-sungguh berbuat. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Nah, karena hikmat adalah anugerah Allah, maka kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu riwayat penciptaan alam semesta. Penciptaan alam semesta menurut Kejadian 1 ayat 3 itu menunjukkan kuasa
Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi merupakan kuasa Allah, ya. Mengapa Tuhan menciptakan terang? Ya. Tadi dikatakan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Persoalan sekarang, mengapa Tuhan menciptakan terang lebih dahulu di samping dengan yang lain? Bahkan manusia pun belum. Dia menciptakan terang. Pada awal mula penciptaan, ini menandakan keteraturan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada keteraturan, sebab tanpa terang sulit untuk berbuat, bertindak, menjalankan sesuatu. Hanya dengan teranglah kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas. Dan terang itu memang nanti dihubungkan dari Allah, dan itu juga yang akan menerangi roh dan jiwa kita. Nah, jadi kalau dalam nyanyian, ya, ada dikatakan nomor 23 NDHKBP, ya, itu ayat yang ketiga, ya. Sondam sian debata, hati uron sian ginjang. Bain ture sondangi marohanami asa sonang, laho manjalo hanguluan, na pinatupami, oh Tuhan. Jadi terang dari Allah, cahaya dari langit. Terangilah roh dan jiwa kami untuk menerima kehidupan yang Tuhan berikan. Itulah mengenai terang untuk dijadikan oleh Tuhan lebih dulu daripada penciptaan lainnya. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, jadilah terang, maka terang itu ada. Ayat ini menunjukkan betapa kuasanya Tuhan Allah mampu menciptakan terang dan kegelapan. Nah, dalam konteks penciptaan, hal ini menggambarkan kekuatan dan otoritas Allah. Jadi ada kekuatan dan otoritas Allah yang dapat menunjukkan segala sesuatu hanya dengan perintahnya. Jadi segala sesuatu hanya dengan perintah Allah. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadi kalau dalam istilah dunia, kun paya kun, kira-kira begitu, ya. Nah, dengan kata-katanya, ya, Allah tidak hanya menciptakan terang fisik. Nah, jadi dengan kata-kata dari ada Allah, bukan hanya terang fisik seperti yang kita lihat sekarang, tetapi juga memberikan simbol harapan, ya, dan kehidupan yang baru bagi segala ciptaan. Jadi semacam simbol untuk kehidupan baru bagi semua ciptaan. Dengan adanya terang, semua menjadi kelihatan jelas, tidak lagi tersembunyi, ya, terang. Nah, kemudian penciptaan yang terang ini menjadi titik awal dari segala yang ada. Jadi kalau sudah ada terang, inilah titik awal untuk bekerja. Tentu kaitannya juga dengan kita. Kalau hati kita terang, kita bisa merencanakan segala apa yang mau kita maksud. Tapi coba kalau hati kita gelap, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Ya. Gelap mata, gelap hati, ya, gelap segala-galanya, susah untuk berubah. Tapi kalau terang matanya, terang hatinya, terang segala-galanya. Kenapa orang
sangat perlu untuk, ya, kalau mata kita tidak punya cahaya, tidak punya lampu, harus dioperasi supaya punya lampu. Itulah karena butuhnya terang itu, ya. Nah, orang tua kami dulu pernah udah jalan buta, dua-duanya tidak melihat, tapi dia minta tolong buka terang lampu mata saya ini, katanya. Cukup satu, katanya. Ya, kita langsung kita bawa ke rumah sakit ini, dioperasi 45 menit, lampunya langsung terang, bisa berjalan kembali sampai dia meninggal dunia. Lampunya terang. Tadinya yang sudah buta, tidak bisa melihat, ya gelap semuanya. Akhirnya kita buka lampunya satu, dia hanya minta satu, cukup satu, jangan dua-dua, nggak usah dua-duanya. Langsung kita buka. Itulah pentingnya terang bagi kita. Jadi penciptaan yang terang ini menjadi titik awal dari segala yang ada. Jadi segala yang ada itu titik awal. Nah, menggambarkan itu bahwa cara Tuhan, ya, mengatur alam semesta. Hanya dengan terang Tuhan bisa mengatur alam semesta, menciptakan segala-galanya, alam semesta dan isinya, dan termasuk penciptaan manusia dengan terang, dengan jelas kelihatan, sehingga semua menjadi baik. Nah, setiap langkah penciptaan selanjutnya, ya, menunjukkan keteraturan dan tujuan dalam ciptaannya. Jadi menciptakan suatu pondasi bagi keberadaan dunia yang kita kenal saat ini. Jadi terang itu adalah merupakan pondasi daripada dunia yang kita tempati pada saat ini. Nah, terus kita melihat terang sudah tercipta. Nah, kemudian ada dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih setia Allah pada dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, ya, supaya dunia terselamatkan dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Nah, apa kaitannya dengan Yohanes 3 pasal 3 ayat 16? Nah, Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu ada. Nah, apa kaitannya ini dengan Yohanes pasal yang ketiga ayat 16? Ini menunjukkan bahwa terang adalah simbol dan kehidupan, kebenaran, dan kehadiran Tuhan. Jadi simbol kehidupan, ada kehidupan. Nah, kemudian kebenaran, ya, dan kehadiran Tuhan. Tuhan Allah hadir dalam terang itu. Kemudian ketika kita menghubungkan dengan Yohanes 1, ya, pasal 1 ayat 4 dengan 5 menjelaskan bahwa adalah, ya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita memahami bahwa Tuhan Yesus datang untuk menerangi kegelapan dunia. Inilah hubungannya, ya. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 mengatakan bahwa dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Tentu terang manusia. Jadi hidup itu adalah terang manusia. Kita memahami bahwa Tuhan Yesus datang untuk memerangi kegelapan dunia. Apa itu kegelapan dunia? Karena
dunia sudah berdosa, sudah banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tapi Tuhan Allah tidak lagi menghukum seperti zaman Musa, ya. Yang salah dihukum mati. Tapi sekarang tidak. Itulah karena kasih setia Allah, maka dikirimlah anaknya yang tunggal. Siapa anaknya tunggal itu? Dia sendiri turun ke bumi. Cuman dia mengatakan anaknya yang tunggal, padahal dia sendiri. Nah, sekarang orang mengatakan, apa mungkin Allah turun ke bumi? Orang bertanya nih, loh, orang dia itu kun fayakun kok? Ya, itu buktinya tadi. Jadilah terang, terang itu jadi. Nah, kalau dia mengatakan dia turun ke bumi sebagai anak, siapa yang bisa melarang? Segalanya kuasa Allah, kekuatan pada dia. Ya. Nah, jadi jelas. Jadi kalau Allah menurunkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia, sebenarnya itu adalah Allah sendiri yang datang. Jangan sampai bodoh kita sampai saat ini. Banyak orang bodoh. Tidak mungkin. Jangan. Kun fayakun. Jadi bagi orang yang mengatakan Yesus itu bukan Allah, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Ini saran saya. Siapapun, dari denominasi agama manapun, tidak perlu kita lihat agama ini. Pokoknya dari denominasi agama manapun, siapa? Karena kenapa? Karena agama Yahudi sudah lebih dulu. Agama Kristen nomor 2. Agama Islam nomor 3. Jadi agama Kristen, Yahudi, agama Yahudi, Islam, agama Yahudi, Kristen dan Islam itu satu sumber. Kalau satu sumber, jangan sampai berbeda. Nah, kalau di Kristen, Yesus itu adalah Allah, sama. Nah, kalau di teman-teman Muslim, Yesus itu bukan Allah. Di mana letak perbedaannya ini? Padahal sumbernya satu. Kalau kita sumbernya air, tidak mungkin di bawahnya itu apakah menjadi kayu atau menjadi debu atau dan tetap jadi air. Air tetap air. Nah, ini pun Allah dari atas turun ke bumi, Allah ya tetap Allah. Kenapa bisa berbeda? Mari kita lebih mendalami lagi dalamnya. Jadi siapapun di dunia ini, semua umat manusia yang namanya keturunan Adam, ya, bahwa Yesus penyelamat dunia, manajemen dari Allah memberikan ke dunia, itu pasti kita percaya dengan adanya penciptaan yang tadi. Hanya dengan firman Allah berfirman, jadilah terang, terang itu ada. Jadi kun fayakun bagi Allah. Jadi siapapun, apalagi Allah sudah mengatakan, ya, waktu Yesus dibaptis, ya, di Sungai Yordan, apa yang terjadi? Langit terbuka. Loh, langit terbuka, ini benaran loh, bukan bohong-bohongan ini. Langit terbuka. Dan datanglah suara dari atas, hinggalah merpati pada Yesus. Inilah anak kesayanganku, dan kepadanya lah aku berkenan. Kalimat ini harus kita sikapi dengan baik. Kalau sudah mengatakan kepadanya aku berkenan, terus mau apa lagi? Siapa lagi yang mau kita percaya? Hayo, saudara-saudaraku, ya. Siapa lagi yang kau percayai? Allah sudah mengatakan, inilah anak kesayanganku, kepadanya lah aku berkenan. Dan aku, ya, dia menyenangkan hatiku. Nah, kalau sudah Yesus itu adalah merupakan Allah yang turun ke dunia, masih tidak percaya kalau Yesus itu Allah dan dia sebagai menghakimi manusia nanti. Sekarang kalau kita kenal hakim, berarti kita tahu nanti apa yang kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau kita tidak kenal, ya apa yang mau kita pertanggungjawabkan? Nah, jadi inilah kaitan daripada penciptaan dunia, yaitu terang dari Allah, dengan kehadiran Yesus Kristus untuk memerangi kegelapan dalam dunia. Kegelapan itu apa? Dosa-dosa daripada manusia. Karena Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatan orang fasik.
agar dia bisa menjadi hidup. Itulah kedatangan Yesus, pertobatan. Jadi diberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertobat. Kalau ada saat ini teman-teman yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bertobatlah. Ada kesempatan sebelum ajal tiba. Ini pesan saya ini dari khotbah pagi ini ya. Kaitannya dengan penciptaan dan kehadiran Yesus ke dunia ini yang diutus oleh Tuhan Allah sebagai anak kesayangannya dan kepadanya dia berkenan. Nah, kalau Allah kepadanya dia berkenan, masa kita tidak berkenan kepada Allah? Jadi kalau ada orang-orang tidak berkenan kepada Yesus, berarti tidak berkenan kepada Allah. Percuma. Kita, ya Allah, beginilah segala macam. Percuma kalau kita tidak berkenan kepada Yesus. Yesus sudah mengatakan, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapa ada dalam aku ada dalam Bapa. Terus mau apa lagi? Ya, siapa lagi yang mau kita cari? Ya. Nah, itulah yang kaitannya dalam ayat ini ya. Nah, sehingga ya kita diberikan kesempatan untuk berhubungan kembali dengan Allah dan menjalani hidup yang penuh makna dalam terangnya. Jadi dengan diciptakan Allah terangnya, kemudian dikirim Yesus sebagai pengisi terang itu, maka hubungan kita dipulihkan kembali dengan Allah. Wah, bukan main enaknya ya. Diberikan terang, dipulihkan hubungan. Coba kalau diberikan gelap terus, tidak ada lagi terang, siapa yang bisa bekerja? Atau semua mati, gelap gulita dunia ini, apa yang mau kita kerjakan? Maka bersyukurlah kita dengan diberikan Allah terang untuk menerangi roh dan jiwa kita. Nah, kemudian pencipta terang pada awal zaman merupakan pernyataan kuasa dan kehendak Allah untuk menghadirkan kehidupan dalam kebenaran dalam dunia ya yang hampa dan gelap. Nah, ketika Allah mengucapkan jadilah terang, dia menciptakan awal dan segala sesuatu yang baik dan indah. Indah pada waktunya kalau terang itu benar-benar berada pada kita. Tapi kalau terang tidak ada, sulit mengatakan indah pada waktunya. Bagaimana kita bisa mengharapkan indah pada waktunya kalau kegelapan terus menemani kita? Ya pasti gelap ya. Nah, termasuk melihat pemandangan-pemandangan semua. Kalau kita pergi ke pantai, pergi ke gunung, coba kalau kegelapan kita pergi, apa yang mau kita lihat? Apa yang indah? Tidak ada. Begitu dikeluarkan cahaya fajar, kita mengucap syukur. Semua burung-burung juga termasuk binatang mengucapkan syukur apabila fajar sudah datang. Coba kita lihat burung-burung itu, langsung berkicau. Begitu terang datang, berkicau. Ayam berkokok pagi-pagi jam 4 sudah berkokok. Itu menandakan selamat terang ya, yang akan datang. Dan demikian juga kita, jam 4 pagi kita sudah siap-siap baca firman untuk menyiapkan terang akan datang. Nah, kemudian yang menunjukkan kasih Allah yang sangat besar kepada umat manusia melalui pengorbanan anak-anaknya Yesus Kristus. Nah, dia datang ke dunia bukan hanya terang sejati, tetapi juga untuk memberikan kehidupan abadi kepada setiap orang yang percaya. Jadi terang diberikan ke dunia bukan hanya untuk terang, tapi juga untuk hidup kekal dan abadi yang dijanjikan oleh Tuhan. The news of Jerusalem, Yerusalem yang baru. Maka Yesus mengatakan, taat kepada saya, kenal dengan saya, tidak akan pernah lapar. Percaya kepada saya, tidak akan pernah haus. Jadi, bagaimana supaya kita tidak pernah lapar dan tidak pernah haus? Kuncinya adalah
percaya dan taat kepada Yesus. Nah, itulah perikop kita pada hari ini. Jadilah terang, maka terang itu ada. Dan terang itu dilengkapi oleh Yesus Kristus dalam diri kita masing-masing. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, Yeremia 5 ayat 7-9, dosa Yerusalem. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa aku harus mengampuni dosa-dosa umatku? Kata Tuhan, mereka telah meninggalkan aku, ya, dan menempuh yang bukan jalan Allah. Artinya mereka menyembah berhala. Nah, aku memberi makan kepada mereka sampai kenyang, tapi mereka berbuat jinah dan sering, ya, mengunjungi pelacur-pelacur. Nah, inilah kata-kata Tuhan. Saya berikan mereka kenyang, tapi sering mengunjungi pelacur-pelacur. Pelacur-pelacur ini bisa disinonimkan dengan berhala-berhala. Jadi mengunjungi berhala-berhala yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu. Padahal mereka banyak saya berikan berkat, makanya. Tapi kenapa mereka masih membelakangi aku? Kira-kira begitu kata Tuhan, ya. Nah, mereka katanya seperti kuda jantan yang gemuk dan kuat nafsu birahinya. Masing-masing menginginkan istri kawannya. Wow. Jadi dicontohkan itu seperti kuda-kuda yang birahi itu, benar. Kuda itu tidak pandang lihat, mau siapapun itu, ya, pokoknya cocok, udah. Dan demikian juga katanya bangsa Israel. Bahkan istri-istri orang lain pun bisa dijinah, dimainin. Nah, ini dicontohkan oleh Tuhan seperti kuda yang bisa. Jadi bangsa itu seperti kuda. Nah, inilah dosa daripada Yerusalem. Nah, apakah tidak seharusnya aku menghukum bangsa semacam itu dan membalas apa yang telah mereka lakukan? Nah, ini ada semacam statement dari Allah melalui Nabi Yeremia. Apakah saya tidak menghukum atau membalas perbuatan mereka? Nah, aku akan mengutus musuh merusak kebun-kebun anggur mereka, tapi bukan untuk memusnahkannya. Aku akan menyuruh musuh itu memangkas carang pohon-pohon anggur mereka, sebab carang-carang itu bukan milikku. Apa maksudnya? Memangkas carang-carang, menyuruh orang. Jadi ini adalah merupakan didikan dan pelajaran bagi umat bahwa Tuhan tidak menghendaki, ya, kalau ada pohon yang tidak berbuah itu harus dipangkas. Yang berbuah itu dibersihkan. Nah, kira-kira itu maksud Allah. Jadi dia akan membina umatnya, membuang yang tidak baik dan memperbaiki yang baik supaya berbuah dengan banyak. Nah, jadi dalam hal ini, ya, dalam Yeremia 5 ayat 10, Tuhan menggunakan pemangkasan pohon anggur untuk proses peneguran dan pembersihan terhadap umatnya. Jadi pemangkasan berfungsi untuk menghasilkan buah yang lebih baik, ya. Tuhan ingin umatnya bertumbuh ke lebih baik dalam iman sesuai dengan kehendaknya. Jadi rencana Tuhan mengingatkan dosa Israel, kamu seperti kuda binal, seperti kuda yang menghendaki istri orang lain dan melacurkan diri, ya. Maka Tuhan mengatakan akan pangkas yang tidak perlu. Jadi yang tidak perlu itu akan dipangkas oleh Tuhan dalam pembinaan. Jadi kita pun ditegurlah dengan kelakuan-kelakuan yang kurang baik itu, Tuhan akan menghilangkan. Nah, dengan pendidikan ini, maka sadarlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan ingin umatnya bertumbuh ke lebih baik dalam iman. Jadi dalam iman kepercayaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman percaya kepada Tuhan supaya tetap setia. Inilah bahwa dikatakan
dosa Yerusalem itu, ya, yang mau ditegur oleh Tuhan dan diperbaiki oleh Tuhan. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya. Bacaan malam Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, perumpamaan tentang domba, kemudian Yesus gembala yang baik. Ini Yesus mengatakan bahwa setiap orang, ya, masuk ke kandang domba melalui pagar itu adalah pencuri, bukan melalui pintu, ya. Jadi mereka itu adalah pencuri. Nah, tapi orang yang masuk kandang domba, ya, lewat pintu, ya, dialah gembala yang benar, ya, sama domba masuk dengan baik. Jadi kalau orang masuk dari pintu, dialah gembala yang benar, dan semua dombanya masuk dengan baik. Tapi kalau orang masuk lewat pagar, itu katanya adalah pencuri, perampok, pembunuh. Itu kata Yesus, ya. Nah, jadi digambarkan dalam gembala. Dan domba-domba akan mengenal gembalanya. Nah, dan mereka tidak akan mau bila dipanggil oleh orang pencuri. Tapi kalau orang yang gembalanya yang asli dipanggil, mau. Itulah bedanya antara gembala yang mengenal dombanya dan gembala yang katakan pencuri tadi, ya, masuk dari luar. Nah, jadi Yesus membuat perumpamaan itu, tapi bangsa Israel itu kurang yakin gitu. Bagaimana mungkin, katanya. Nah, maka Yesus menjelaskan di sini, ya. Akulah pintu untuk domba, semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Nah, jadi Yesuslah, ya, pintu untuk gembala. Jadi untuk masuk domba-domba itu hanya Yesus, hanya satu pintu. Jadi kalau ada sebelumnya masuk tanpa itu pencuri, kata Yesus. Tapi yang masuk lewat saya, pintu yang saya buka itu itulah domba yang terselamatkan. Nah, tetapi katanya domba-domba tidak mendengar suara mereka. Nah, jadi sudah dikatakan akulah, gitu. Tapi domba tidak mendengar. Itu dicontohkan, artinya Yesus sudah mengatakan kepada manusia, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tapi masih banyak orang, siapa kamu? Itu kan Yesus orang Nazaret, anak tukang kayu, ya. Kita tidak kenal itu siapa tuh. Nah, tapi kalau kita baca firman Tuhan, ya, bahwa perjanjian Tuhan dengan Daud, mungkin tidak akan mengatakan itu anak tukang kayu. Karena Yesus sudah, Tuhan Allah mengatakan, waktu Daud mau membangun rumah Allah sebagai tempat, ya, peti perjanjian dengan Tuhan, ya, baru pikiran Allah sudah menghargai. Akhirnya Allah mengatakan, akulah yang akan membangun rumah bagimu, ya, dari keturunanmu lah untuk menyelamatkan dunia, yaitu Yesus. Nah, kemudian anak kandangmu sendiri akan membangun rumah Tuhan, rumah baik suci bagiku, itu Salomo. Jadi jelas. Nah, kalau orang baca ini, apa benar kita mengatakan bahwa Yesus anak tukang kayu? Tidak mungkin. Nah, sekarang Yesus sudah mengatakan, akulah pintu untuk masuk domba, katanya. Jalan masuk adalah Yesus. Tidak ada jalan lain. Kalau ada masuk jalan lain, kata itu adalah pencuri, tidak benar. Itu adalah salah jalannya. Jadi kalau ada mengaku-ngaku harus begini, harus begini, harus begini, bukan dengan Yesus, itu salah. Agama manapun, ya, enggak benar. Jadi saya mengatakan hanya Yesuslah sebagai jalan masuk sesuai dengan kitab suci Alkitab yang sudah ribuan tahun yang lalu ini diciptakan. Bahkan mulai dari penciptaan manusia di dunia sudah diadakan ini. Seperti tadi, jadilah terang, terang itu jadi, hanya kun fayakun, ya. Nah, jadi sekarang akulah, katanya, jalan, pintu
untuk masuk. Nah, kemudian setiap masuk melalui aku akan selamat. Nah, ia keluar masuk dan mendapat makan. Nah, itu. Jadi kalau sudah melalui pintu yang namanya Yesus, kita keluar masuk itu makan. Jadi rohani kita sudah berinteraksi ya dengan Yesus. Itulah dikatakan makan, mendapat makan. Yesus sudah mengatakan, setia, percaya, setia kepada saya tidak akan lapar. Percaya kepada saya tidak akan haus. Jadi makan minum itu sudah ada dalam diri Yesus. Tapi secara rohani ya. Karena kita bicara masalah terang dan hidup ya. Nah, kemudian pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan merusak. Jadi ini dikatakan pencuri itu sama dengan iblis. Iblis itu hanya untuk merusak ya, membunuh dan membuat orang supaya tidak percaya kepada Tuhan. Dan hanya nafsu dan hanya kepentingan duniawi, bukan kepentingan surgawi. Tapi kalau Yesus mengatakan bahwa lebih dulu cari kerajaan Allah, baru yang lain diberikan kepadamu. Itulah jalan sesatunya menuju surga. Yesus sebagai jalan. Jadi Yesuslah gembala yang baik ya, mau berkorban demi umatnya ya, dan kenal dengan dombanya, dan dombanya kenal dia. Jadi gembala yang baik itu kenal dombanya, dan dombanya pun kenal dia. Nah, jadi tidak timpang. Dia kenal dombanya, tapi dombanya tidak kenal dia, ini pincang. Harus seimbang. Gembala kenal domba, domba kenal gembalanya. Nah, ini adalah contoh bagi gembala-gembala hamba Tuhan ini, bagi pendeta. Apakah Anda kenal dengan gembalanya? Nah, kalau belum kenal dengan gembalanya, kenalilah dari sekarang. Ya. Apalagi kalau gembalamu itu banyak, sampai ribuan. Ya. Harus kenal satu persatu. Ya. Dan ada catatan pribadi-pribadi. Nah, catatan itulah kau bawakan kepada Tuhan untuk didoakan. Nah, itulah tugas gembala. Nah, sekarang kita semua ini berfungsi sebagai gembala. Tapi gembala itu masing-masing punya talenta. Bagaimana caranya? Ya, memang kalau kita misalnya sudah tua, sudah umur di atas 70 tahun, ya, penggembalaan itu hanyalah melalui pemberitaan firman Tuhan dengan menggunakan media sosial seperti saat ini. Itulah salah satu contoh juga penggembalaan kepada umat. Nah, semoga siapapun yang mendengar dan bisa memahami khotbah yang kita berikan ini, semoga bisa diberkati oleh Tuhan dengan menerima terang dari Allah dan bersemayam di dalam hidup kita. Pesan dari ibu kami sebelum meninggal dikatakan begini, ya, hiduplah terang dan majulah terang, tapi teruslah terang. Inilah pesan terakhir sebelum meninggal. Maksudnya, ya, mangulu di bagasan hati uron, mardalan di bagasan hati uron, tetap ngulum di bagasan hati uron. Itulah arti daripada hidup terang, maju terang, dan terus terang. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yeah, bye. Thank you for watching.